Jadi di video kedua ini saya akan membahas tentang penulisan kata. Materi yang akan dibahas yaitu ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, dan nya, dan yang terakhir kata sandang si dan sang. Materi pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalkan contohnya kantor pajak penuh sesak. Kemudian saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan biasa diletakkan pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, imbuhan ber pada kata berjalan. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, wan, man, dan wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Kemudian bentuk terikat, imbuhan bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya antar kota, antibiotik, mancanegara, pasca sarjana. Dengan catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau sikatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung atau garis strip. Misalnya non Indonesia diberi strip di tengah-tengah kata non dan Indonesia. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya pada kata anak-anak, buku-buku, dan seterusnya. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Yang keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, orang tua, simpang 4. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalkan anak istri pejabat, di tengah anak istri ditulis tanda hubung. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalkan pada kata buah. Pada huruf diftong a, i, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pada kata pandai, aula, saudara. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu.
Beda halnya dengan 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi. Pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya pada kata ultra. Dengan catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya pada kata berjalan, membantu. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup dengan kata dasar tutup. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar gelembung, gemuruh, gerigi. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Jika sebuah kata terdiri dari 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Nama untuk nama orang, singkatan nama yang terdiri dari 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama diri atau gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, di mana dia sekarang. Partikel. Untuk partikel seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Berbeda dengan partikel pun dapat ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Berbeda dengan partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung dapat ditulis serangkai. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Sedangkan singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, ketatanegaraan, dan sebagainya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan atau nomor. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata-kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh si pengirim, si pembeli. Sekian materi dari saya.